Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fakhdarukum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Usikum wa nafsi taqwallaha qad fazal muttaqun. Dumateng para alim, para kiai, para ustadz, hadirin semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah satu kesempatan untuk mendengarkan nasihat, yang mana nasihat itu sangat penting bagi kita. Disebutkan dalam ayat fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, maka sesungguhnya zikir memberi peringatan itu akan bermanfaat bagi orang beriman. Di antara bentuk manfaat yang paling kita perhatikan adalah perubahan, ada islah, yaitu semakin hari itu ada perubahan. Semakin sering kita mendengarkan nasihat, maknanya perubahan itu semakin cepat. Ya, nasihat itu ada di mana? Ada di pengajian-pengajian. Jadi kalau kita semakin sering ngaji itu harusnya sering banyak ada perubahan dari akhlak yang buruk, ya. Jadi sifat-sifat karakter yang buruk seperti pemarah menjadi lembut, ya, seperti pelit menjadi dermawan. Itu merupakan hasil dari nasihat. Kalau kita sering mendengarkan nasihat tapi karakter itu tidak berubah, maknanya nasihat itu tidak bermanfaat bagi kita. Nasihat itu bisa kita dapatkan dari mana saja, ya, kadang dari anak. Coba bayangkan ada seorang imam namanya Zainal Abidin. Dia seorang imam besar atau boleh dikatakan gubernur lah, ya. Ketika mendapati seorang budak, yang mana budak itu membawa kendi, ya, yang ada airnya. Kemudian kendi itu jatuh mengenai kakinya. Karena dia seorang budak, menyakiti tuannya. Budak ini orang beriman dan dia orang yang mengingatkan waktu itu sebelum tuannya itu marah karena tertimpa kendinya, maka dibacalah kalimat wal kadhiminal ghaidho. Ya, jadi ya diingatkan dengan ayat yang artinya orang-orang yang menahan amarahnya. Budak ini berharap dengan jatuhnya kendi ini jangan sampai tuan saya itu marah. Karena tuannya juga orang beriman, maka dia mengatakan saya tidak marah kepadamu. Ya. Dan saya bisa menahan, saya tidak akan marah kepadamu. Kemudian dilanjutkan dengan ayat wal afina anin nas. Tidak cukup saya ingin mendapatkan ketidakmarahan tuan saya, tapi saya ingin mendapatkan ampunan, maaf dari tuan saya. Dan saya telah memaafkan kamu. Kemudian budaknya tetap melanjutkan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya, kemudian apa kata Imam Zainal Abidin? Dia mengatakan engkau aku merdekakan. Masya Allah. Jadi kalau kita itu mendapati satu musibah yang mengakibatkan kemarahan, ternyata yang dibaca adalah ayat Quran. Dan ini ternyata anak-anak kita juga pada tiru seperti itu. Yang ngajari siapa? Ini para ustadzah ini yang ngajari. Ya, hadis diantaranya la taghdab walakal jannah, la taghdab walakal jannah, gitu. Jadi kalau dia dimarahi ibunya,
nanti anak ini otomatis mengatakan la taghdab bakal jannah, karepe ben ora di seneni. Pernah ibu-ibu begitu? Jenengan betul-betul jangan marah, karena inilah yang kita kehendaki dari anak kita ini. Dia mampu mengapresiasikan apa yang diajarkan di dalam sekolah ya, atau di dalam pendidikannya, untuk mewujudkan, walaupun dia punya kepentingan sebenarnya. Kepentingannya bisa jadi anak ini memang salah betul, tapi jawaban ini sangat luar biasa. Inilah yang kita harapkan ya dari anak kita. Dan sebelumnya saya disclaimer dulu, jadi saya ini bukan bahasa saya pernah waktu ngisi begini itu disandingkan dengan salah seorang mudir pondok pesantren namanya Minhajul Hayah yang di mana itu, Tangmangu ya. Saya bilang begini, kalau mau belajar biar hafal Quran ya sama ustadz ini, tapi kalau sama saya enggak ya. Tapi kalau anak bermasalah, orang sering datang ke tempat saya. Loh kenapa? Nah disitulah penting. Ada beberapa persoalan-persoalan yang perlu kita pahami. Yang pertama, bahwa anak sekarang ini tidak sama dengan keadaan waktu kita kecil, bapak-bapak. Bener enggak? Nah, dulu kalau kita kecil itu, ya maaf ya, orang tuanya gitu aja udah takutnya luar biasa, kemeringet kabeh. Anak sekarang orang tuanya gitu, apa pak, watu nutok ya, malah ngelawan pak. Karena apa? Nggak tahu, memang kondisinya berbeda ya, kondisinya berbeda. Hari ini tuh nggak sama. Jadi jangan sekali-kali biar bapakku itu nek didik saya tuh muantek diajar sampai pakai penjalin dan sebagainya. Oh jangan diterapkan sekarang. Keliru nek jangan itu mengatakan begitu, nggak bisa. Anak sekarang itu bisa lapor polisi loh pak, ada KDRT. Ini persoalan. Ini jangan harus tanamkan dulu ya. Maksud saya, nanti jangan sampai kita memperlakukan anak kita hari ini sama dengan memperlakukan waktu ayah kita memperlakukan kita. Saya diajar itu biasa. Pagi-pagi bangun subuh, ya kan, udah suruh berangkat ke masjid belajar Quran, baca. Nanti setelah pulang ditanya 8 kali 6 berapa, 4 kali 8 berapa, nggak bisa jawab, sabet. Itu biasa, nggak ada masalah. Manfaatnya hari ini kita dapatkan. Coba jenengan tanya sama anak SMA sekarang, 8 kali 7 berapa, mikirnya terlalu lama, ya kan? Ini persoalan. Makanya di era seperti ini kita memang harus pandai-pandai gimana caranya itu. Saya yakin setiap jenengan mengatasinya berbeda-beda, tapi saya juga punya keyakinan Allah ngasih jalan juga. Belum tentu anak saya diatasi sama dengan anak dengan sama, belum tentu. Tapi sekali lagi, Allah SWT pasti akan memberikan jalan bagaimana cara menyelesaikannya. Dan ini jalannya itu bisa jadi sama karena jalurnya langit. Tapi kalau jalur teknis itu bisa berbeda. Tapi kalau jalur langit itu sama. Mudah-mudahan nanti nyampe aja. Kemudian yang harus kita pahami bahwa kita jangan terlalu berharap kepada anak untuk mewujudkan idealisme keinginan orang tua. Saya punya kasus banyak masa ini. Ada seorang bapak menginginkan anaknya kuliah di UGM dan lulus ijazahnya asli. Skripsinya ada tanda tangan dekannya juga. Dia dokter hewan. Tapi setelah lulus, maaf, otaknya kurang setengah on. Paham enggak sampai oleng, introvert, ya, sampai di kamar nggak mau keluar, nggak mau kerja, begitu. Makanya nggak boleh dipaksa-paksa. Kamu harus kuliah dokter begini, dokter begitu, nggak bisa. Ini anak ini sampai akhirnya minus bertahun-tahun. Qadarullah ketemu sama saya waktu itu. Kemudian saya temukan antara anak dan bapak serta ibunya.
Ya, kemudian saya coba gali apa penyebabnya. Ya, ini ternyata dia kuliah itu terpaksa. Makanya kalau anak jenengan kok orang pengen mondok, jenengan paksa mondok, ya wis bar. Betul itu. Dia akan mencari cara bagaimana saya harus dihukum dengan berat oleh pondok sehingga saya dikeluarkan. Ini anak sekarang, Pak. Yang malu siapa? Ya orang tuanya, ya anaknya. Makanya kalau kita lihat gitu, ngomong baik-baik aja seneni. Betul. Kalau perlu nanti ada orang ketiga yang bisa ngomong sama dia. Kalau memang orang tuanya tidak mampu. Kemudian setelah saya selidiki, ternyata ini memang terpaksa dia kuliah. Walaupun dia bisa menyelesaikan sampai sarjana hewan. Apa yang terjadi? Waktu setelah saya urai begitu, saya mengatakan kepada bapaknya, Pak, mau tidak mau jenengan memiliki satu kesalahan yang fatal, yaitu memaksa. Maka jalan satu-satunya adalah jenengan minta maaf kepada anak. Ya, ini kaitannya nanti dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika didatangi oleh seseorang yang mana orang itu mengatakan bahwa anaknya durhaka, tidak mau sholat, tidak mau taat, ya kan? Karena anaknya mau dihukum, dipanggillah anak ini. Sebelum engkau menghukumku, wahai Umar bin Khattab, tolong jawab, apa haknya anak atas orang tua? Ternyata dijawab oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang pertama mencarikan ibu yang baik, yang kedua memberi nama yang baik, yang ketiga adalah mengajarkan Quran. Kemudian anak itu mengatakan, tiga-tiganya tidak saya dapatkan. Yang pertama, ibu saya bukan muslim, dia seorang majusi. Yang kedua, nama saya tidak baik, nama saya Ju'al, kumbang kelapa. Kumbang kelapa itu orang Jawa namanya Wangwung. Ada sini anaknya namanya Wangwung. Ya. Yang ketiga, dia tidak mengajarkan Quran. Coba ini saya sama nulis ya, nuwun sewu rada tak miringke sithik. Nah, ben weruh. Jadi ada namanya haknya anak. Ya. Yang pertama apa tadi? Yaitu mencari ibu yang baik atau solihah. Ini jadi pedoman bagi jenengan. Ini rumus ini. Peristiwa ini menjadi rumus, ya. Dan ini setelah saya cek ke lapangan ternyata betul. Yang kedua, memberi nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Quran, Al-Quran. Coba, apa kata Umar bin Khattab kepada bapaknya waktu itu ketika anaknya mengatakan ini semua tidak kami dapatkan? Umar bin Khattab mengatakan, sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu sudah durhaka lebih dulu kepada anak. Jadi munculnya orang tua durhaka kepada anak itu ya kisah ini. Saya mau tanya sekarang, ini para bapak, nek jenengan mengalami kondisi anak yang dalam tanda kutip bermasalah, jenengan sudah mencarikan anak ibu yang baik? Sudah ya? Saya yakin dengan melalui proses penyelidikan, penyidikan, istikharah, diputuskan. Oke ya, berarti hal ini terpenuhi. Kemudian memberi nama? Sudah. Ya kan? Nggak ada yang namanya Ju'al. Nah ini kan, nama itu kadang-kadang juga hari ini aneh-aneh Pak. Seperti judul buku kadang-kadang kok, ya kan? Mukijan, muka imut idaman janda. Waduh, Masya Allah. Itu karena apa itu? Ya kan? Ada lagi yang apa itu? Sabtu Kliwon November atau apa itu? Itu ini Rusia tapi ternyata singkatan. Ya. Memang kalau kita ini
tergantung semangatnya. Sebenarnya kalau kita melihat dari sisi saya, kalau sering dimintain nama, Pak Ahmad buatkan nama buat anak saya selalu menyodorkan nama sahabat, sahabiah, itu nggak diterima. Jadinya itu mesti kayak berapa gitu. Padahal kalau kita tahu ya, itu nama-nama itu sebenarnya ya, kalau orang-orang Arab itu ya hanya satu, Mu'ad, Ali, Umar, Utsman, begitu. Ya kan? Usamah, Muhammad, Ahmad, nggak ada tambah-tambahan lain. Ya nggak apa-apa emang, nggak salah gitu, cuman kan gitu ya, artinya clear, nama clear. Dia mengajarkan Quran sudah ya, faktanya anaknya disekolahkan di pondok, di sekolah di STTD, di SDIT, macam-macam di situ agar diajarkan Quran, walaupun orang tuanya nggak bisa baca Al-Quran. Artinya kewajiban orang tua sudah terpenuhi dari sisi 3 unsur ini. Haknya itu sudah terpenuhi. Apakah kemudian pertanyaannya, apakah hak ini cuma 3 ini? Oh tidak, ini cuma contoh. Pada prinsipnya adalah ada hak yang terbengkelai. Ini yang harus jenengan pahami. Jadi munculnya anak itu bermasalah, ada hak yang terbengkelai. Apa haknya? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau anak itu contoh ya, misal susu, maksudnya menyusui. Banyak kan di antara kita yang orang tuanya kebetulan nun sewu ya, terbang ke Taiwan, anaknya masih kecil, haknya terpenuhi apa tidak? Nah, ini yang menyebabkan anak, dalam maaf ya, ini durhaka. Lah aku wis kliwat ya Pak, ono solusinya Pak. Ada, nanti saya sebut. Tenang aja, Islam itu selalu memberi solusi. Itu yang lewat sudah lewat, jangan diulangi, maksud saya begitu. Makanya ada seorang bapak itu telepon saya. Dia orang Kudus, tidak tahu dapat nomor telepon dari mana, saya nggak ngerti. Dia orang Kudus di lereng Gunung Muria. Dia minta begini, Pak Ahmad, saya minta tolong anak saya dinasehati. Karena anak saya ini buandele luar biasa dan dia lebih taat kepada simbahnya daripada kepada orang tuanya. Dan jenengan siapa Mas? Nggak tahu, saya lupa namanya. Ya, sekarang di mana? Saya di Singapura Pak Ahmad. Lah terus ibunya di mana? Ada di Taiwan. Kira-kira bisa taat enggak sama orang tuanya? Ya nggak bisa. Orang tuanya nggak ada di rumah kok suruh taat sama orang tua, gimana? Ini yang saya sebut tadi, bahwa harapan orang tua itu memang terlalu tinggi ekspektasinya, ingin soleh solihah gitu kan, tapi ternyata tidak memenuhi hak-haknya. Ini saya kasih contoh masalah menyusui. Ada lagi, ini contoh real, saya ngomongin nggak ngarang, ini kejadian tenan. Ini ada seorang lulusan Ma'had Ali, terkenal di Solo, saya tidak sebut namanya, Ma'had Ali. Saya mau tanya, kira-kira nek jenengan punya anak lulusan Ma'had Ali, minimal dia nanti di kampung jadi apa? Apa Pak kira-kira Pak? Pendakwah Pak ya? Minimal jadi imam. Oke? Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rambutnya gondrong, ya, pakainya apa? Ini katoke cekak, terus kemudian bawa gitar ke sana kemari. Nangis bapaknya itu, ya Allah Pak Ahmad, anak saya itu ya bahasa Arabnya, ilmunya luar biasa. Kemudian saya tanya, Pak maaf ya, ini saya kembalikan ke kisah ini. Makanya saya katakan bahwa kisah ini menginspirasi kita. Jangan terpaku pada hak 3 ini contoh. Ada hak-hak lain yang ternyata terbengkelai. Waktu anak jenengan itu sekolah SMP, SMA, dan sampai di Ma'had Ali, jenengan ada di mana? Semakin seru nangisnya Pak, banter. Itulah Pak Ahmad, saya waktu itu tidak di rumah dan saya mengabaikan anak saya. Masya Allah ya. Makanya jenengan kerja ya kerja, tapi ingat perhatian ini harus tetap ya. Jadi ternyata di sini kurang perhatian. Itu juga bagian daripada hak.
Ya. Kemudian lagi ada kisah seorang anak dari dokter, ibunya dokter, bapaknya dokter. Suatu ketika ibunya telepon saya, Pak Ahmad, Bu, saya minta tolong anak saya dinasehati. Waduh, saya bilang gini, lah jenengan hobinya apa? Anaknya hobinya apa? Saya tanya. Hobinya renang. Oh ya, tolong sampaikan besok jam 9 saya datang, mau saya ajak renang. Nah, besoknya saya datang, dia lagi tidur karena sudah janjian, ya, dia sudah disampaikan sama ibunya. Kemudian saya bangunkan, Mas, ayo renang yuk. Oh iya Pak, bangun terus kemudian renang. Dia renang sampai selesai. Tak tanya, Mas, katanya kemarin kamu minggat ya sama minum-minuman keras. Iya Pak, saya kemarin minggat. Lah kenapa? Lah wes gimana, papa sama mama itu setiap bar ngitung duit mesti rame, mesti gelut. Nah sampean gelutnya bar ngitung duit apa orang didit? Ini bar ngitung duit loh Bu. Oh, dokter itu duit oke loh. Tiap hari, coba bayangkan. Berarti apa? Kenyamanan dalam rumah. Jadi hubungan antara suami istri ini sangat mempengaruhi psikologi anak. Dan banyak yang mengatakan bahwa ketika terjadi perseteruan, ini sering juga saya dapati masalah. Orang tua itu ketika saya mengatakan jenengan itu cerai sudah, ini sudah parah. Wah saya enggak Pak, saya kasihan anak. Mesti jawabannya seperti itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa kondisi rumah tangga, pertengkaran antara suami, istri atau bapaknya dan ibunya itu sangat menekan anak. Dan itu lebih buruk keadaannya daripada ketika cerai. Ada masanya begitu, ada masanya. Maka harus dikonsultasikan sejauh mana, apakah ini memang masih bisa diislah, diperbaiki hubungan rumah tangganya, atau memang harus berpisah. Ini persoalannya. Makanya banyak yang memikirkan bahwa saya kasihan sama anak kalau saya cerai. Dia lupa bahwa dia setiap hari menyuguhkan pertengkaran antara suami dan istri atau bapak dan ibunya. Siapa ini bapaknya ngomong babi sama ibunya, ibunya ngomong anjing sama bapaknya. Ini babi sama anjing lagi bertengkar. Saya mau percaya sama siapa? Akhirnya dia lari keluar. Nyarilah, ketemunya di perempatan. Lalu bapaknya menginginkan kembali, ibunya ingin kembali. Dia sudah tidak percaya. Ini nggak pernah disadari oleh orang tua, ya kan? Nggak pernah disadari. Dan itu ada yang masalah seperti itu ada, ya. Dan ini memang harus diselesaikan. Makanya saya selalu, kenapa saya sering membahas tentang masalah bab kerumah tanggaan, bagaimana keharmonisan itu harus dijaga. Itu kaitannya sebenarnya panjang, kaitannya dengan anak. Makanya ini perlu saya kasih PR mungkin barangkali ya. Ini bapak-bapak sama ibu-ibu ya. Saya kalau mau tanya nuwun sewu, bapak-bapak, jenengan itu sebenarnya menginginkan istri itu seperti apa? Ora usah dijawab seru ning ati wae. Solihah apa salahah? Begitu juga ibu-ibu menginginkan suami yang seperti apa, kan begitu. Karena nek solihah sama soleh klop, soleh sama salahah ya nggak klop, solihah sama salah nggak klop. Harusnya soleh sama solihah baru klop. Apakah waktu kita nikah itu ujuk-ujuk terus kemudian jadi soleh atau jadi solihah? Tidak. Kalau bahasa saya, namanya orang tua itu ketika menginginkan istrinya solihah, maka suami bertanggung jawab melanjutkan bapaknya untuk mendidik menjadi solihah. Dan kelemahan kita, terjadinya pertengkaran itu disebabkan karena apa? Banyak tuntutan. Jadi wong ki mbok sing sabar, syukur, tawakal, dadi wong wedok kok kaya ngono. Misale, kalau saya dikelui, ini pernah seorang teman saya itu mengeluh sama saya, Pak Ahmad, saya ini punya istri kok nggak sabar, nggak bersyukur kalau dikasih.
pertanyaan saya paling gampang adalah, pernahkah kamu mendidik agar istrimu menjadi orang yang sabar? Atau pernahkah kamu mendidik istrimu menjadi orang yang bersyukur? Tidak pernah. Lalu kenapa kamu menuntut dia untuk bersyukur dan bersabar, sementara dia tidak tahu caranya? Ini kan egois namanya. Makanya tugas kita ini, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya. Jadi memang ketika kita menginginkan istri kita itu menjadi orang yang dermawan, maka paling tidak kita mendidik dia menjadi dermawan. Kalau menginginkan dia itu orang yang lemah lembut, ya didik dia juga menjadi orang yang lemah lembut. Kita tidak bisa dengan mengatakan, kowe kan wis ngaji, wis paham. Oh, enggak bisa. Kadang ngaji itu nggak paham-paham juga bisa juga. Itu nanti kalau kita bahas lebih panjang lagi, karena ada orientasi ngaji juga, ada yang menyebabkan ilmu itu tidak masuk. Ini kita masih membahas tentang problematikanya kan. Belum kenapa kok sampai ilmu kita tadi seperti tadi, sampai anak itu sudah sekolah, sampai di ma'had, ya seperti itu hasilnya begitu. Itu mungkin selain dari bapaknya ada orientasi yang salah. Orientasi nilai, orientasi ijazah, orientasi pekerjaan. Nah, itu yang menyebabkan. Makanya kenapa kok ilmu itu lillah gitu ya, harus dicari itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah memang orientasi yang benar tuh. Jadi karena ketidakharmonisan antara suami dan istri ini, makanya mulai dibangun bapak ibu ya, mulai nanti pulang jenengan dengan istri berdampingan, kemudian mengatakan, wahai istriku, karena memang saya sebagai pemimpin barangkali banyak salahnya, kemudian saya juga mungkin kurang banyak mendidik jenengan, ya saya minta maaf. Sebagai seorang laki-laki harus gentle begitu. Kadang ada juga yang gengsi, minta maaf kepada istri itu gengsi, dan ini pernah saya temukan. Suatu ketika ada seorang suami datang ke rumah itu, dia mengatakan, saya itu sudah bekerja, buka usaha selalu gagal, rezeki saya itu selalu seret. Kemudian saya bilang, ya kan, bahwa bagaimana hubungan dengan istri. Dia agak diam, padahal saya tahu istrinya kan kadang cerita sama istri saya dan minta solusi kan. Karena ini introvert, maksudnya suami itu nggak pernah ngobrol itu, kecuali itu tadi karena ada masalah itu. Saya cuma bilang, kamu minta maaf sama istrimu, nanti insya Allah rezeki ini lancar. Saya bilang, nggak mau. Wah, nggak bisa, saya gengsi. Ngomong begitu, gengsi. Nggak ada gunanya, gengsi itu nggak ada gunanya. Ya, jadi para bapak itu kalau mau minta maaf sama istri nggak usah nunggu bodoh Idul Fitri. Tiap hari minta maaf, wahai istriku, saya minta maaf. Dan yang kedua, berterima kasih atas semua pelayanan istri kepada suami. Betapa hebatnya orang Indonesia, orang Jawa khususnya, ya, orang Brangsong, Kendal, Brangsong. Kalau kita mau uji atau kita mau teliti, nafkah itu kewajiban siapa? Ini kaitannya dengan kenyamanan dalam rumah itu ya, terjadi pertengkaran. Nafkah, namanya nafkah itu kewajiban suami. Bentuknya nafkah ada berapa? Ada dua, dohir, batin. Dohir apa? Ada tiga. Apa Pak? Sandang, pangan, papan. Sandang, apakah sandang tiap hari membeli? Tidak, ya minimal setahun sekali. Makanya kalau bapak sudah membelikan sandang kepada ibu dan menutup aurat masih baik, maaf ibu-ibu, kok jenengan minta lagi, tidak wajib membelikan karena nafkahnya sudah terpenuhi. Ya, saya ulangi ya. Jadi kalau misalnya sudah dibelikan masih tertutup auratnya, tidak rusak, terus di tengah-tengah kok dia minta lagi, tidak wajib membelikan. Membelikan oleh, tapi ora wajib. Mula rasa ngeyel. Ora 1K tuku. Wah, lah engko aku dodol baju ora payu, Pak. Engko sing tuku sing liyane. Iya toh? Begitu. Baik, itu sandang. Papan tidak beli tiap hari. Namanya tempat tinggal itu bisa milik sendiri,
bisa ngontrak, bisa diberi, bisa pinjam, tanggung jawab suami. Sehingga dia menguasai bahwa ini yang mengusahakan saya dan ini nafkah dari saya, sehingga bisa mengatur siapa yang berhak masuk rumah saya dan tidak berhak masuk rumah saya. Kan beda kalau misalnya yang punya istri, betul nggak? Ada orang yang tidak kita suka, kan nggak bisa kita ngatur begitu, betul? Makanya suami ini kalau kenapa nggak jadi qawwam itu karena ada pelanggaran-pelanggaran tadi, nafkahnya tidak terpenuhi. Kecuali istrinya paham tentang agama, dia walaupun punya rumah tapi dia itu memang memiliki apa? Memiliki ketawaduan terhadap suaminya, ya dia tetap ngikutin. Nah, tapi faktanya tidak begitu. Saya punya temen itu dulu taatnya luar biasa istrinya, tapi begitu dia kerja jadi manajer, gajinya lebih besar, wah sudah, nggak mau ngaji lah, nggak mau ini, maunya ngatur begitu. Makanya hati-hati. Ini kaitannya dengan apa? Ya hak kewajiban. Kemudian yang ketiga ini pangan. Pangan, saya mau tanya. Pangan itu berarti wujudnya apa? Beras atau uang? Apa? Wujudnya adalah makanan. Ya, coba perhatikan dalam satu hadis nih, saya bacakan artinya saja. Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa hak istri terhadap salah seorang di antara kami?" Beliau menjawab, "Berilah makan bila kamu makan." Bukan uang kan? Bukan beras. Makanan, saudara-saudara. Artinya makan matang. Makanya tidak wajib istri itu bisa masak, karena yang tanggung jawab punya memberi makan itu adalah suami. Jadi kalau pulang nggak ada makanan, ya suami mengadakan. Bukan kok kamu nggak masak, bukan begitu, kecuali diperintah. Paham tidak mas saya? Dik, kayak sayur, tolong masak, no, wajib dia. Tapi nek mau cok notok ning meja ora dikongkon terus yo ora masak, jenengan kerja mulih urung dimasak, ya ora salah. Ora dikongkon no. Saya ulangi, hebatnya istri kita ora dikongkon kok tandang. Itu hebatnya istri kita. Dan ini yang sering dikufuri oleh para suami, kenapa tidak bersyukur dengan idenya dia untuk memasak tanpa diperintah. Pernah sampean mengatakan terima kasih, "Wahai istriku, matur nuwun jazakumullah, ya Allah kamu telah memasakkan." Boro-boro matur nuwun. Nah, sering alhamdulillah, berarti nikmat pasti, karena syukur itu menghasilkan nikmat. Makanya kenapa rumah tangga kita itu gersang, yang menghadirkan konflik sehingga muncul pada anak itu apa namanya? Efeknya ya karena di situ. Ya, nanti mulai ya Pak ya. Panggil istrinya, "Dek, sini Dek. Matur nuwun dan saya minta maaf. Jazakumullahu khairan. Kamu sudah melayani saya luar biasa." Ini namanya suami yang baik itu. Dan itu sekali lagi tiap hari Bapak-bapak. Jenengan setiap mau keluar minta maaf dan matur nuwun. Nanti jenengan akan rasakan begitu dahsyatnya rumah tangga itu akan diturunkan oleh Allah SWT, namanya rahmat. Kenapa rahmat? Karena rahmat itu diturunkan kalau kita ya ini 3159 maaf 3159 ya, betul. Coba jenengan ayatnya perhatikan di situ, fabima a'udzubillahi minasyaitonirrajim fabima rahmati minallah. Rahmat Allah itu turun kepada Nabi SAW karena apa? Ada sikap, ada akhlak. Apa akhlaknya? Lintalahum, lemah lembut. Walau kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Ya, sekiranya engkau keras kepala, keras hati, maka engkau akan ditinggalkan oleh umatmu. Artinya tidak boleh keras kepala, tidak boleh keras hati. Ada sikap mengawalah. Itu ada materinya tersendiri, namanya adabul mutawaah. Luar biasa. Kemudian apa? Fa'fu anhum wastaghfir lahum.
Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi ada sikap, ada akhlak, itulah yang menurunkan rahmatnya Allah. Tapi pada hakikatnya kalau kita telisik dari persoalan-persoalan rumah tangga itu yang sampai berefek kepada anak, itu karena tadi ya, selain hak dan kewajibannya antar orang tua suami istri itu tidak terpenuhi, sehingga terjadi banyak konflik karena tidak ada keharmonisan, karena tidak ada perhatian dengan istri. Coba yang satu istrinya di sana pegang HP, yang satu suami istri pegang HP. Waduh, ada satu kasus itu di Kendal itu, seorang suami lagi tiduran di sofa sambil ngerokok megang HP. Istrinya datang bersama anak bayinya, kemudian dia pergi. Kira-kira menurut bapak-bapak nuwun sewu, apa yang ada dalam pikiran istrinya? Ayo. Wah, ini ada yang lain. Kalau gitu kan, seudahnya kan. Terjadilah clash. Saya diundang waktu itu, suruh ngislah. Setelah tak islah, apa ternyata? Saya pergi itu Pak Ahmad karena istri saya itu bawa bayi. Saya tidak ingin asapnya terkena anak saya. Lho nopo kok ora dipateni wae rokoke? Malah denen nglungani. Ini menimbulkan itu. Memang apa? Karena memang kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dinas senengnya ikhtilaf. Seneng itu mempermasalahkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Jenengan bisa cek ya di Quran surat 11, 118, 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuka. Kalau Allah menghendaki, Allah itu akan menyatukan hati-hati kita ini, termasuk dalam komunitas yang paling kita ambil faedahnya dari ayat ini loh ya. Paling kecil adalah komunitas rumah tangga, suami dan istri. Tapi apa? Mereka itu senangnya ikhtilaf, berselisih. Gak ke wedang kurang manis, dibelah ke wedang orang manis. No. Kenapa kok milih ngomong kayak gitu? Gak milih diem? Itu menunjukkan bahwa kita senang ikhtilaf. Ya, jenengan di warung pesen es teh, ternyata digawe kita hangat. Boleh jual beli komplain, boleh sebenarnya. Tapi kalau pengen belajar ikhlas, belajar sabar, belajar menerima takdirnya Allah, ora usah komplain. Wes teh hangat puo kan ngono sih. Mungkin ya ora krungu, mungkin salah baca. Secara hukum fikih muamalah boleh komplain ora sesuai karo apa. Ya kan? Tapi kalau kita mau berlatih loh ya, mengelola hati kita. Kira-kira jenengan kayak kita kleru uyah itu gimana Pak kira-kira Pak? Bojone mau kapake kira-kira tak takon. Atau ini minuman mau kapake saya bilang. Digabiurke bojone apa diminum atau jenengan melehke? Ini kan sikap. Pertanyaan saya, harusnya kan kita berpikir, kalau saya menanyakan, kalau saya gabiur nih bojoku, ini apakah sikap rahmat atau yang akan mendatangkan rahmat Allah? Kalau tidak ya jangan lakukan. Paham ya? Nah, sampai segitu. Jadi illa man rahima rabbuka, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah. Makanya di Quran surat 3159 itu isinya apa? Isinya itu akhlak. Akhlak Nabi. Ada fa'fu anhu wastaghfir lahu masawin fil amri. Ini sampai jam berapa saya? 34. 7.34 ya. Oke. Berarti kan masih ada waktu. Jadi begitu Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka bagaimana Pak yang sudah kadung ya tadi. Tapi sebelum itu saya akan simpulkan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Selain hubungan ini antar orang tua, nah ini ada lagi, ternyata sikap orang tua terhadap anak itu juga berpengaruh. Ada satu kasus, mudah-mudahan tidak disekolahkan di sini orangnya. Ya, orang sini masalahnya, ya kan? Dia itu anaknya mondok, nggak betah. Ya, pertamanya nggak betah. Terus pindahlah di sekolah
di sekolah swasta di daerah Kendal sini. Ya. Ternyata setelah saya kulik, saya selidiki, ternyata memang waktu mode itu dipaksa. Nah, itu tadi saya cerita jangan sampai dipaksa. Karena kalau dipaksa dia akan berulah, kemudian justru memalukan orang tua. Berilah pengertian. Kadang kesalahan orang tua itu ngajak mondok anak itu di kelas 6 atau kelas 5, kelas 6 ya, kelas 6. Dia sudah kedisian temennya. Harusnya jenengan kalau niat ya dari kelas 3 itu sudah mulai dikenalkan dengan pondok, diajak main ke pondok gitu, sehingga lebih akrab dia lebih, orang tuanya lebih setat untuk mengenalkan pondok pesantren kepada anaknya. Tapi kalau sudah kelas 6 sudah telat, karena nanti ngomong sama temennya, kamu mau sekolah di mana setelah ini? Saya di SMP sana, SMP Kanisius, SMP negeri misalnya. Anak ini aku tak melu kowe. Baru bapaknya ngomong, nanti kamu mondok ya, oh enggak bisa, saya sudah ikut sama temen. Jenengan ngerasain enggak begitu? Ya kan? Tidak harus jenengan, bisa jadi tonggone, bisa jadi ponakane. Karena apa? Kalah sih, telat. Ya, makanya akhirnya kan dipaksa-paksa malah nggak boleh. Nah, disitulah pentingnya kita. Orang tua sekali lagi itu kebanyakan salahnya di situ. Jadi persiapan itu nggak ada. Nah, ala kulihal ini anak ini kemudian dikeluarkan oleh bapaknya, dicabut. Wah, itu saya bilang kamu sudah menyelamatkan anakmu 50%. Sebab kalau masih dipertahankan sana dan dipaksa, wah saya yakin berantakan. Akhirnya disekolahkanlah di swasta. Tapi anu Pak Ahmad, dia kalau subuh itu wah bangun angelir akaruan. Sampai tak gajul-gajul. Astagfirullahaladzim. Saya bilang begini. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira kalau mengajak anak untuk sholat subuh itu ma'ruf apa mungkar? Saya ulangi, ngajak anak sholat subuh itu ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf. Bisa nggak kalau ma'ruf itu dengan cara mungkar? Nggak bisa. Ngajak ma'ruf ya dengan cara ma'ruf. Saya ulangi, anak hari ini tidak sama seperti kita. Ini harus menjadi garis bawah. Oh, mau gajuli, digajuli. Terus akhirnya saya bilang gini, ya gini Pak Jokowi, ngono carane lek gugah anak iku. Sampai dilus-lus ae, pijeti. Nah, iki sudah subuh. Walaupun mungkin bapaknya baru pulang dari masjid, dia belum bangun, tapi kan cara bangunkannya gitu. Ya toh, alon tangi le iki sawan iki bapak lho le sing gugah le dudu malaikat Israel ngono kadang-kadang. Ya perlu ngono juga ya, perlu ngono juga. Kan ngerti dan mau nyabut nyawa. Anggo tangi ya wis. Gitu, Pak. Karena kalau digajuli ini anak nggak betah, nanti nggak tidur di rumah. Ya kan? Lebih sulit lagi kan memantaunya, benar enggak? Jadi ternyata memang kesalahan itu hampir mayoritas masalah anak itu ya di orang tua. Makanya kalau ada masalah anak itu biasanya orang tua itu harus diselesaikan dulu. Dari semua tadi itu orang tua itu harus diselesaikan dulu. Nah sekarang kita masuk pada solusi. Bagaimana Pak? Ya solusinya nih. Nah, kalau sini solusi ya. Solusi yang pertama ya, setelah muhasabah kan berarti wah ngerti kesalahannya. Perbaiki. Nah ini perbaiki. Apa yang diperbaiki? Hubungan orang tua, antar orang tua. Artinya ada islah. Yakinkan kepada anak bahwa hubungan orang tua clear. Saya biasanya kalau anak itu tahu kalau orang tua itu ada masalah, setelah kita clearkan, anaknya baru saya undang. Ayo ini tak yakinkan bahwa orang tuamu udah clear. Kemudian orang tua minta maaf kepada anak. Yang kedua, ya. Jadi yang dulu mungkin pernah mengalami seperti yang tadi saya ceritakan, yang ibunya dulu pernah ke luar negeri karena meninggalkan anak, harusnya ada susuan. Walaupun anaknya sudah besar, Bu, nuwun sewu atau SMA atau mahasiswa, panggil aja, le rene le. Ya. Ibu mbiyen zamane kowe cilik tak tinggal ning Taiwan. Yang seharusnya ibu-iku menyusui kamu. Aku ternyata salah.
Waktu itu mungkin ya kedesak ekonomi macam-macam lah alasan itu, tapi itu kan sudah lewat, ya kan? Sudah lewat itu tidak ada kata terlambat untuk bertaubat atau mengakui kesalahan. Maka dia minta maaf, ibu minta maaf, bapak minta maaf, dua-duanya, karena bapak yang mengizinkan kok. Ya, dah saya minta maaf, muga-muga kowe lega, lilo, jenengan baru nanti akan tahu betapa dahsyatnya minta maaf. Dan betapa dahsyatnya ketika seorang anak ini memaafkan orang tuanya. Oh, luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Makanya tadi kalimat itu fa'fu anhum, maafkanlah dia. Kalau ini bagi anak, maafkanlah orang tuamu. Kalau bagi orang tua, maafkanlah anakmu. Bagi seorang suami, maafkanlah istrimu. Bagi istri, maafkanlah suamimu. Bukan hanya minta maaf. Yang ketiga, memohonkan ampun. Ya Allah, ampunilah anak saya. Selain dia minta kepada dirinya sendiri, juga ampunilah anak saya. Ampunilah suami saya, ampunilah istri saya, terus begitu, ampunilah orang tua saya. Ada tanya jawab enggak sih? Enggak ya? Ada? Oh. Tak mau tanya dulu? Apa tak selesaikan dulu? Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya itu merasa ada sebuah podcast begini. Bagaimana kamu mengikuti Islam sementara yang menjadi panutan kamu itu orang yang suka nikah. Mungkin saya juga melakukan itu satu. Iya. Ada sebuah hadis itu permohonan Rasulullah 3 supaya umatnya itu tidak mati kelaparan. Yang ketiga itu minta persatuan. Iya. Tapi yang ketiga ini ditolak. Iya. Sementara Al-Quran mengatakan berpecah belah merupakan kejoliman yang sangat besar. Betul. Saya bukan berarti untuk ini ya, untuk kritis ya, tapi ingin berpikir supaya umat ini bisa menjadi satu dalam seluruh kesatuan menegakkan sholat ini. Memang orang masjid. Oh ya. Baik. Ya. Baik. Nanti saya jawab, tapi saya lanjutkan dulu. Ya kan? Jadi mohonkan ampun kepada Allah. Ini sangat dahsyat. Karena apa? Ada beberapa kasus yang saya beberapa kali ini contoh ya. Berapa waktu lalu ada seorang suami datang ke tempat saya. Dia itu ujuk-ujuk istrinya minta cerai. Pak, istri saya itu tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada bledek, minta cerai. Dan istri saya mengatakan, Pak, wes ora usah ngamuk, ora usah nesu, ora usah tukaran, pokoknya aku pak njaluk pegat. Gitu. Karena aku sono sing arep ngopeni. Berarti dia kenal nih di Facebook. Aduh, masya Allah. Terus saya bilang begini, ya nanti gini, karena saya mau pergi ke Banten, jadi kan nggak bisa kita ketemu, dan istri jenengan kok nggak datang, kenapa? Oh masih kerja pak. Oh ya sudah, nanti jam 8 baru pulang, karena dia datang ke tempat saya itu pada maghrib. Oh ya sudah kalau begitu, nanti sepulang dari Banten jenengan ngubungi saya, nanti kita ketemu bertiga, selesaikan ini. Gitu kan? Tapi sambil kalau nanti minta cerai lagi bilang aja, nanti saya istikharah dulu gitu, untuk menunda-nunda maksudnya, menunda-nunda sampai nanti saya datang kan. Kemudian nah sekarang bagaimana cara cepatnya kaitannya dengan fa'fu anhum wastaghfir lahum ini? Saya bilang pokoknya jenengan itu mau tidak mau sebagai suami harus mengakui kesalahannya. Banyak salahnya karena pemimpin. Yang pertama, dari rumah saya nanti sampai sholat isya jenengan di mana, jangan lupa istighfar dan sholawat sakeh-akeh. Wes, rasa dihitung. Yang kedua, setelah sholat isya jenengan memaafkan istrinya. Ya Allah, saya maafkan istri saya dan ampunilah dia 70 kali. Loh kok 70 kali pak? Ada satu riwayat seorang budak
itu mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini budak, saya ini jangan kurang ajar tenan, saya sampai susah mengatasinya. Apa kata Nabi? Maafkan saja dia dan juga mohonkan ampun 70 kali tiap hari. Nah, orang ini lakoni, Pak. Jadi waktu malam itu kan perjalanan saya dari Kendal sampai di Tangerang, saya dapat WA dia. Istri yang sudah 1 bulan lebih nggak ngeladeni dia itu, subhanallah, malam itu bisa ngeladeni, Pak. Entah caranya Allah menggerakkan hatinya. Nah, ini diantaranya ya. Jadi ada beberapa hal-hal yang ini perlu dilakukan, ibu-ibu, bapak-bapak, antar suami istri dan juga termasuk anak. Ya, ini penting. Baik ya, jadi untuk masalah ini alhamdulillah saya sudah sampaikan. Jadi intinya adalah bahwa problematika itu muncul disebabkan karena hak dan kewajiban masing-masing tidak terpenuhi. Maka berusahalah ya. Jadi itu. Kemudian tadi yang sebagaimana pertanyaannya Pak Kusnadi, yang pertama adalah tadi yang kaitannya dengan yang suka nikah ya, banyak nikah ya, itu tergantung caranya. Coba jenengan perhatikan, kalau jenengan ketemu ustadz yang istrinya lebih dari 1, jenengan harus cek saling mengenal apa tidak, saling bersaudara apa tidak, karena tidak ada satupun istri Nabi yang disembunyikan. Jadi kalau ada ustadz kok punya istri lebih dari 1 dan istrinya tidak saling mengenal, itu yang tidak boleh kita ambil. Paham ya? Karena tidak ada satupun istri Nabi. Ada nggak istri Nabi yang disembunyikan sehingga istri yang lain tidak tahu? Nggak ada. Makanya kalau ada ustadz tuh bangga punya istri lebih dari 1, ya, sementara tidak saling mengenal, gimana mau bicara ukhuwah? Istrinya saja tidak diukhwahkan kok. Paham enggak? Nah iya, kan nggak bisa kan? Nah di situ. Terus kaitannya dengan persatuan. Memang hari ini banyak para ulama yang sudah menyadari, bukan baru kali ini ya, artinya sudah berusaha menyadari bahwa persatuan itu ya tidak mungkin, karena sudah jelas dinas tidak akan terjadi, yang terjadi perpecahan. Itu sudah menjadi nas, tapi kan sudah ada kaidahnya. Ya kan? Al jamaah itu yang dimaksud adalah aswaja, ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah jamaah itu ada frame-nya. Kalau orang ngeklaim, itu semua orang bisa ngeklaim. Ya kan? Walaupun jenengan membuat jamaah pasti masuk surga, ya nggak apa-apa, ngeklaim aja. Tapi kan faktanya gimana? Nah, ternyata al jamaah itu kalau kita sebut dalam satu hadis iftiraq itu kan masuk pada kategori atau didefinisikan dalam hadis yang lain adalah ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa-apa yang ada pada diriku, yaitu di Nabi dan para sahabat. Clear pertanyaannya sekarang, yang ada pada Nabi dan sahabat itu apa? Ayo, paling tidak ada 5 yang harus kita tiru dan harus kita ikuti ya. Yang pertama apa? I'tiqad. Apa i'tiqad? Keyakinan. Kalau kita memang mengaku ma'ana alaihi wasabi, yang ngikutin ini tambah panjang Pak ini Pak, tapi poin-poin aja ya, ini materi tersendiri. I'tiqad, keyakinannya. Nabi itu, para sahabat gak pernah khawatir masalah dunia, kita masih khawatir dengan dunia. Maknanya i'tiqad kita belum mengikuti ma'ana alaihi washabi. Waduh, aku sesuk kudu bayar listrik mikir duwe, bingung kan? Maaf, ada nggak dulu sahabat stroke gara-gara mikir dunia? Nggak ada. Lah kita itu loh, kita memuliakan dunia sementara para sahabat menghinakan dunia. Ini berarti kita tidak berada di atas Nabi, itu i'tiqad. Yang kedua apa? Fikrah, cara berpikir. Bagaimana cara berpikirnya para sahabat? Sami'na wa ata'na. Apa yang dilakukan Nabi? Lakukan. Kalau mampu lakukan. Makanya ada hadis sadidu wa qoribu wa absiru, kan begitu. Nek perlu persis, ora persis, yang mendekati. Kita itu nggak ketemu Nabi, ora bakal iso persis, ora ketemu. Makanya kita harus pahami
Kalau ada perbedaan pendapat, pandangan, yuk kita harus lapang dada. Ya, jadi ini yang harus kita bangun, tasamuh, apa namanya? Lapang dada. Itu. Kalau kita tidak mampu mengamalkan, diem, seneng aja, wah seneng. Ya nun sewu niki ibu-ibu, nek jenengan niku ora wajib nglakoni poligami barang ora wajib. Tapi nek orang poligami ora oleh mencela, ora seneng. Kudu ndongaake, wong put sedulure dhewe iso nglakoni ngamal ibadah kok malah disengiti. Itu berarti tidak ma'anali wasabi. Ya harusnya ya seneng walaupun ora nglakoni ora wajib. Apa dosa nek orang nglakoni niku? Ora to. Iku kan rezeki. Ora kabeh wong iso nglakoni. Makane ora usah. Ya toh? Nah, itu diantaranya. Yang ketiga apa? Syuur. Apa syuur itu? Ego. Pengorbanan. Pengorbanannya para sahabat, para nabi, kita tiru ndak? Coba saya mau tanya, jenengan punya uang 2000, 10.000 tok til. Ada orang minta ngasih berapa? Umumnya loh, umumnya. Umumnya ngasih berapa mas? 2000. Jenengan pegang uang 1 juta lebih 2000, ada orang minta ngasih berapa? Nah, sugih ndi antara sing duit 10.000 karo sing sak yuta? Sugih sing 10.000 karena dia ngasih 20%. Ini kita ini mindsetnya sudah keliru, dikiranya wah duit 1 juta oke. Ora mesti pengorbanannya podo karo sing duit 10.000. Sing 10.000 iso ngai 20% kok. Dia baru seimbang kalau ngasih 200 lebih 2000. Baru bisa memenangkan dia. Paham, Pak? Makanya banyak orang kaya yang masuk ICU dihabiskan itu ya karena begitu. Merasa dia sudah banyak ngasih masjid sana sayuto, padahal dia itu asetnya miliaran. Dia lupa bandingkannya sama saya yang ngasihnya cuma 10.000 tadi. Lo bandingke kok orang lainnya bandingke dengan pendapatan kamu. Makanya Allah kadang-kadang paksa dengan ketipu, paksa dengan kapusan, paksa dengan kerugian, paksa dengan rumah sakit dan seterusnya. Itu disebabkan karena apa? Itu tadi, egonya tidak mengikuti. Coba jangan perhatikan, Umar bin Khattab separuh hartanya, Abu Bakar As-Siddiq semuanya, Abdurrahman bin Auf yang kita tiru cuman kayanya, tapi kedermawanannya tidak ditiru. Dewe iki potongane ora kaya Umar, ora kaya Abdurrahman bin Auf, wis rasa ngimpi. Abdurrahman itu potongan sugih. Dewi ki potongan elit, ekonomi sulit. Tapi tidak boleh putus asa tadi karena masih punya kemenangan, pengorbanan tadi lebih besar bisa jadi. Paham nggak? 10.000 dan jenengan iku nek kurang ora dadi sak juta lho. Nek 190 bener ya. Baik. Yang keempat itu adalah akhlak. Nah, coba akhlak. Jenengan tahu al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara. Selama tervonis jenengan muslim, saudara saya. Ini ada materi tersendiri bagaimana sikapnya muslim dengan muslim. Ada di situ. Kalau kamu saya anggap muslim, berarti saya harus menjaga darahnya, menjaga kehormatannya. Sekarang kan tidak. Bid'ah, murtad, kafir. Loh. Itu. Bayangkan monyet gondes manggil Ahmad atau jenenge gondes iki akhlaknya buruk disalami assalamualaikum meneng tok. Iki muslim apa tuh iki? NU muslim, Muhammadiyah muslim. Ada orang telepon saya, Pak Ahmad saya mau nikah sama orang NU boleh enggak? Loh NU ini muslim apa tuh? Muslim. Loh ngopo? Lah kan cara bedanya ibadahnya beda. Enggak masalah. Apakah dengan kunut jadi batal sholat subuhnya? Apakah tidak kunut juga batal sholat subuhnya? Lah ya sudah sama-sama tidak batal, ngopo harus masalah no. Gitu loh Pak. Kadang kita itu mengeksklusifkan diri. Ini persoalannya. Jadi kita butuh persatuan, tapi ternyata kita sikapnya dengan sama muslim aja sudah begitu. Makanya kita pelajari ya, istri saya tuh Pak, ini tak cerita sedikit. Dulu sebelum ngaji sama Umi Bad, ya Umi Badriah itu, kan dia kalau sama saya kalau setelah wudhu tak sentuh nggak apa-apa. Tapi setelah ngaji sama beliau, ora gelem. Soalnya fikihnya Imam Syafi'i. Apa saya mempermasalahkan? Enggak.
Ora apa-apa kadang-kadang tak beda, ayo kowe. Ngono. Nah, gitu malah dadi guyonan itu. Ngono lho. Ora masalah. Saya kalau ngimami tempat desa saya sana, tak kunuti. Ya, tadi pagi ngimami ya kunut. Bacaan dikirnya jahar. Gitu. Ya kan? Lah kalau yang tempatnya tidak jahar ya tidak jahar. Tidak kunut begitu. Kan sudah dicontohkan oleh ulama-ulama dulu. Kita kan harus kembali ke sana. Lah kesalahan kita ini ketika kita kembali kepada ma'an ali wasabi, kemudian kita kembali kepada salafus soleh, itu ternyata dusta. Nanti akan saya terangkan. Ini saya lanjutkan dulu. Yang kelima, ibadah harus ngikutin. Nah, kita harus mengembalikan kepada salafus soleh, salaful ummah. Ya, maksudnya begini. Jadi kalau jenengan itu ya, ini saya kasih contoh aja, saya kasih contoh. Ini ya rada punjul sithik ora apa-apa sih? Punjul sithik apa-apa ora? Saya kasih contoh ya. Ada orang mengklaim pengikut salaf. Sekarang pertanyaan saya, salaf itu siapa? 3 generasi kan? Benar? Khairul qurun qarni wal tsummal ladzina yalunahum. Pertama adalah zamanku, zaman sahabat, zaman tabi'in. Kemudian ulama-ulama di bawahnya. 4 mazhab itu pengikut yang lebih dekat kepada mereka. Pertanyaannya, saya kasih contoh misalnya. Imam Syafi'i itu termasuk pengikut salaf apa enggak? Pengikut salaf. Ya. Baik. Kemudian ada ulama. Sebentar. Imam Syafi'i ya. Nah, kemudian ulama besar. Imam Syafi'i dulu. Saya ulangi ya, Imam Syafi'i dulu. Apa kata beliau? Qala Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-bid'atu bid'atani. Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada 2. Lalu kemudian ada yang khalaf mengatakan bid'ah itu cuman 1, enggak ada hasanah. Jenengan lebih percaya Imam Syafi'i atau orang sekarang? Lah iya, harusnya kembali ke sana. Kan begitu. Kalau kita konsisten mengikuti salaf lo ya. Ya, begitu harusnya. Nah, apa kata beliau? Bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa ataron an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi bid'atu dhalalah. Wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalika fahadhi qad takunu hasanatan liqauli Umar nikmatul bid'atu hadzal kalamu au nahuhu. Beliau mengatakan bid'ah yang menyelisih Quran dan sunnah dan ijma' dan athar sahabat Nabi SAW, maka merupakan bid'ah yang sesat, yang menyelisihi Quran, sunnah, ijma', kemudian apa? Athar. Adapun bid'ah yang tidak bertentangan dengan semua itu termasuk bid'ah hasanah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, merupakan selimut-selimut bid'ah. Artinya Nabi tidak melakukan sholat jamaah taraweh yang pernah dulu diikuti oleh para, ini kan sudah masyhur ya, tiga hari itu, terus kemudian tidak pernah juga dilakukan waktu Abu Bakar Siddiq, terus dilakukan. Ini artinya itulah bid'ah hasanah. Kalau Imam siapa itu Al-Is Abdus Salam itu kan termasuk disebut sebagai Sultanul Ulama. Itu malah membagi 5 bid'ah itu. Ya, tak bacakan nih. Ini ulama yang mengikuti salaf. Apa kata beliau? Al bid'atu fi'lu ma lam yu'ahidu fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya munqasimatun ila. Bid'ah merupakan satu amal yang tidak lazim pada zaman Rasulullah SAW. Dibagi menjadi 5. Bid'atun wajibatun, wa bid'atun muharramatun, wa bid'atun mandubatun, wa bid'atun makruhatun, wa bid'atun mubahatun, wa tariqu fi ma'rifati dzalika antu radul bid'ah ala qawaidis syariah. Bid'ah itu ada wajib, ada haram, ada dianjurkan, ada disukai, ya, atau apa namanya? Ada juga yang diperbolehkan. 5 seperti hukum fikih. Contohnya apa bid'ah wajib? Makanya kan kalau kita mengambil dalil syar'i itu ada Quran,
Hadits atau sunnah, apalagi ijma, ada qiyas. Ini kembalinya ke sini. Jangan Quran hadis toh, bahaya. Karena kalau Quran hadis saja bahaya. PKI pun menggunakan Quran, wa wailul lil musallin. Celakalah orang-orang sholat. Quran enggak? Apakah itu dipahami oleh salaf? Enggak, harus dilanjutkan. Alladzina hum an sholatihim sahun. Lah kalau modelnya Quran tok gitu, wah bahaya. Makanya yang dipahami. Contoh lagi, pernah nggak Nabi itu zakat fitrah pakai beras? Ayo saya mau tanya, pernah nggak? Nggak pernah kan? Berarti sampean bid'ah no. Lah kalau bid'ahnya kullu bid'atin dolalah finnar, wah berarti neraka no sampean. Ora sah no. Lah karena apa? Ada kias. Nah, kalau kita cara frame-nya begini kan selesai. Sementara ini mengandung ijtihad. Antara ijtihad satu dengan yang lain tidak bisa saling membatalkan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW itu mengutus untuk apa ke Bani Quraidah itu ya, yang jangan sholat asar sebelum nyampe. Lah itu kan ada perbedaan pendapat. Apa Nabi menyalahkan? Tidak, benar ijtihad mereka benar semua. Lah kalau kita itu berbicara nah ini kemudian kita mau tasamuh dalam hal ini ya sudah selesai, nggak akan ada ribut Pak. Itu ya, jadi jawabannya begitu. Ini poin-poinnya aja. Saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah ya. Yang sebentar ini saya mohon maaf ini kepada panitia, sebenarnya udah ini Ustadz Sulaim itu udah lama nembung saya tapi saya nggak bisa. Ini kebetulan pekan pertama alhamdulillah diundur, acaranya saya diundur pekan depan. Jadi alhamdulillah bisa datang ke sini. Saya tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.